Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kembali di meja kerja ini ada Xiaomi lagi. Dengan posisi dia tidak ada sinyal atau tidak ada jaringan. Untuk serinya Redmi 4A, kita akan coba kasih kartu ya, kasih provider dari kartu Tri ini. Coba akan saya cek. Keluhannya dia tidak ada sinyal. Jadi di sini teman-teman akan coba saya kasih clue ya, saya kasih masukan untuk kedepannya bila mana mendapati handphone tipe Xiaomi dengan posisi dia tidak ada sinyal seperti ini, kemungkinan besar bagian IC penguat air atau WTR-nya bermasalah atau tidaknya kita akan coba cek. Untuk langkah pertama kita pastikan dulu di sini tidak ada sinyal, memang tidak ada sinyal. Kita cek di bagian versi pita basis. Untuk langkah pertama kita akan coba cek versi pita basis terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke pengaturan tentang ponsel, kita cari versi pita basis. Kalau ada tulisan seperti ini yang tidak bisa kita baca ya, ini tulisannya MPS apa itu basebandnya berarti terisi. Lanjut ke IMEI bintang pagar 06 pagar. Di sini IMEI harus terisi. Jadi stepnya baseband ada, IMEI ada. Baru langkah selanjutnya kita akan coba cek di kartu SIM dan jaringan seluler. Di sini kita masuk ke tipe jaringan prioritas. Yang anehnya di sini tidak ada pilihan, jadi kita tekan LTE dia menghilang, tidak ada lagi. Kita tekan prioritas 3G dia juga menghilang, tidak bisa memilih, tetap tidak ada sinyal. Dan ini pilihannya tetap tidak ada tidak ada tanda panahnya ya, jadi seperti itu, tidak bisa kita pilih. Ini bisa kita pastikan kemungkinan besar memang permasalahan di hardware. Kita langsung masuk ke jaringan seluler, kita cari manual. Di sini bila mana tidak kita dapati jaringan apapun, jadi tidak ada provider apapun yang terdeteksi seperti ini, berarti kita bisa pastikan IC WTR-nya bermasalah. Jadi langkah pertama, bila mana tidak dapat pencarian manual apapun, tidak didapati provider apapun, berarti bisa kita pastikan kemungkinan besar WTR-nya bermasalah. Kita langsung fokus ke IC WTR ya, karena IMEI dan basebandnya aman. Sedangkan untuk pilihan tipe jaringan prioritas tidak bisa kita pilih, walaupun ada tapi tidak bisa kita pilih. Untuk pencarian manual juga tidak kita dapati. Langsung saja kita bongkar, kita matikan dulu handphonenya. Setelah ini kita akan coba bongkar secara perlahan ya, jangan lupa untuk fleksi-fleksinya jangan sampai robek. Saya akan coba percepat untuk pembongkarannya. Hati-hati dalam proses pembongkarannya. Bila mana teman-teman dapati ada label merah ini ya, bisa dipastikan ini berarti sudah pernah kena air. Jadi untuk ini, segel atau apa ya, yang tadinya putih berubah menjadi merah, itu bisa dipastikan handphone ini pernah kena air. Seperti itu. Sudah kita pisahkan sekarang untuk mesin dari tulangan. Setelahnya akan coba langsung saya fokuskan di bagian kaleng penguat air ini. Akan saya bongkar dan saya fokuskan ke IC WTR-nya.
akan saya gunakan tang saja ya untuk mempermudah dalam proses pembongkaran. Ini IC WTR nya, jadi nanti kita akan coba lepaskan kaleng pelindung ini. Saya gunakan tang saja untuk meminimalisir terlalu panas atau masalah yang lain, jadi lebih baik kita potong saja untuk pelindung kalengnya. Kita akan fokuskan apakah IC WTR ini serinya WTR 2965 atau yang lain, karena seringnya untuk seri ini bermasalah IC WTR itu. Coba saya dekatkan, belum terlihat ya ini. Saya akan coba bantu pakai mikroskop. Untuk serinya kalau tidak salah memang WTR 2965. Coba saya gunakan mikroskop. Di sini WTR 2965 memang sangat rentan untuk Xiaomi, tipe-tipe Xiaomi. Akan coba saya gantikan untuk seri WTR ini. Jadi kita jangan sampai lupa untuk titiknya ya, ini berada di apa ya, kanan atas ya. Jangan sampai lupa titiknya. Kita akan coba bongkar dan gantikan IC WTR ini. Untuk soket TS nya saya tutupi atau saya lindungi biar tidak meleleh nanti, karena ini terbuat dari plastik ya untuk soketnya. Saya sudah punya WTR tested untuk seri WTR 2965 ini, jadi saya langsung fokuskan untuk penggantiannya. Untuk setelan blowernya tidak saya rubah, jadi teman-teman mungkin udah paham ya. Untuk settingan blower mungkin sudah punya settingan masing-masing. Di saya menggunakan angin di kisaran 3, untuk heaternya di kisaran 4. Saya menggunakan blower KW dengan seri quick analog 850 analog. Kita pakai blower analog atau yang KW juga tidak masalah, yang pasti untuk kinerjanya masih TOP. Jadi kemungkinan teman-teman punya yang ori atau yang lain, yang pasti sudah hafal berapa yang digunakan untuk pengangkatan atau pemasangan, punya feeling sendiri-sendiri ya tentunya. Sudah terangkat, setelahnya kita akan coba bersihkan. Jangan lupa untuk membersihkan sisa-sisa timah di PCB untuk pemasangan WTR yang baru. Saya menggunakan solder pipih untuk pembersihannya. Setelahnya kita cuci dan siap kita pasang kembali IC WTR yang baru. Jangan sampai lupa untuk titiknya, saya lindungi konektor touchscreen-nya saya lindungi, jadi agar tidak terlalu kepanasan saya lindungi pakai plat kuningan ya, untuk menghambat panas berlebih. Sudah terpasang,
Seperti biasa, setelah ini saya dinginkan dan akan saya rakit ulang kembali ke handphonenya. Semoga saja sudah membuahkan hasil. Saya gunakan provider dari kartu Tri. Saya hidupkan handphonenya. Kita tunggu hingga handphone booting normal. Setelahnya akan coba saya cek ulang kembali di bagian jaringan ya. Tadi tidak membuahkan hasil dalam pencarian manual. Kita akan coba tengok sekarang setelah penggantian IC WTR tadi, untuk sinyalnya langsung sudah kita dapati untuk paket datanya H+. Kita akan coba masuk ke pengaturan. Masuk ke setelan, kita cek di kartu SIM dan jaringan seluler yang tadinya tidak bisa memilih tipe jaringan prioritasnya. Sekarang sudah ada apa itu ya, tadi anak panah ya, tadinya tidak ada anak panahnya, sekarang sudah bisa. Tipe jaringan prioritasnya juga sudah bisa kita pilih. Untuk 3G juga masuk, 8G sudah masuk, LTE atau 4G nya juga sudah aktif, berarti bisa dipastikan untuk tipe jaringan prioritasnya aman. Kita coba cek di jaringan manual yang tadinya tidak kita dapati satupun provider yang ada. Setelah penggantian IC WTR nya, semua provider bisa kita dapati ya. Karena ini kartunya Tri, berarti yang bisa kita pilih hanya kartu Tri. Tapi untuk pencarian manual sudah dapat semua, berarti bisa dipastikan memang IC WTR ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi sudah kita gantikan dan handphone sudah normal kembali. Kita lakukan untuk pemanggilan layanan operator. Semoga saja sudah masuk. Durasinya sudah masuk, berarti memang dipastikan sudah aktif kembali. Untuk IC WTR-nya sudah saya gantikan. Itu IC WTR-nya. Serinya WTR 2965. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.